jaksa eksekutor pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat akan segera melakukan eksekusi terhadap uang rampasan dan denda senilai 530 miliar 430 juta 217.000. Izin Bapak sampai keliuran saya bacanya berapa banyak uangnya, izin saya ulangi. Sebanyak 530 miliar rupiah lebih, uang hasil judi online dan pencucian uang resmi disita negara. Uang fantastis itu diserahkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Barat kepada kas negara melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia, setelah putusan pengadilan terhadap terpidana Owei Hengki Wiryo. Dana yang berasal dari berbagai rekening bank tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang yang terkait jaringan perjudian online, sekaligus mencakup denda sebesar 1 miliar rupiah. Kasus ini bermula dari temuan transaksi keuangan mencurigakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Badan Reserse Kriminal Polri. Penyelidikan mengungkap jaringan situs judi online yang beroperasi sejak 2018 hingga 2025, dan terafiliasi dengan perusahaan yang dikendalikan terpidana. Uang hasil perjudian tersebut diduga disamarkan melalui sejumlah perusahaan cangkang sebelum akhirnya berhasil dilacak dan dirampas negara, sebagai bagian dari upaya tegas memberantas judi online dan pencucian uang di Indonesia. Dengan tindak pidana asal berupa tindak pidana penjudian online. Perkara ini dimulai pada tahun 2024 ketika Bareskrim Polri menerima informasi dari PPATK mengenai adanya transaksi keuangan yang mencurigakan terindikasi berkaitan dengan aktivitas judi online. Izin Bapak. Yang berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan sejumlah situs perjudian online yang dapat diakses oleh masyarakat. Situs-situs tersebut menyediakan berbagai permainan berbasis keberuntungan, sistem deposit dan menarik dana melalui transfer bank serta menawarkan kemenangan dengan kelipatan nilai tertentu disertai bonus. Nah, kalau yang sekarang ini namanya kripto ya Bapak ya, yang lagi berjalan. Modus pencucian uang yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu mendaftarkan akun melalui situs perjudian, kemudian melakukan deposit ke rekening yang telah ditentukan oleh pengelola situs. Dana kemenangan akan masuk ke saldo akun pemain dan dapat ditarik kembali melalui mekanisme penarikan dana ke rekening pribadi pemain. Yang berdasarkan hasil penelusuran transaksi ditemukan sejumlah rekening yang digunakan sebagai rekening penambung dana deposit penjudian. Kemudian yang kedua, mengingat perkara EIKO telah berkekuatan hukum tetap, maka jaksa eksekutor pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat akan segera melakukan eksekusi terhadap uang rampasan dan denda senilai 530 miliar 430 juta 217.000. Izin Bapak sampai keliuran saya bacanya berapa banyak uangnya, izin saya ulangi. 530 miliar 430 juta 217.325 rupiah dan 57 sen. Selaku pimpinan Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, kami mengucapkan penghargaan yang sebesarnya kepada Ibu Kajari Jakarta Barat dan seluruh tim yang telah berupaya melaksanakan eksekusi secara tepat dan baik. Dan harapannya ke depan, insya Allah Kejaksaan Negeri Jakarta Barat bisa melakukan penegakan hukum yang lebih baik lagi dan menjadikan contoh bagi seluruh kejaksaan negeri lainnya, baiknya
khusus di daerah khusus Jakarta dan seluruh aparat penegak hukum khususnya jaksa-jaksa di seluruh Indonesia. Saya ingin kita bersama saat ini mengapresiasi prestasi yang sudah kita lakukan saat ini. Kita beri apresiasi untuk para penyidik Bareskrim sebagai pengungkap pertama penanganan perkara ini. Kemudian teman-teman penuntut umum dari Jakarta Barat, terima kasih untuk dedikasinya yang luar biasa dalam membuktikan perkara ini sehingga bisa terbukti di persidangan. Dan terima kasih juga untuk Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat di sini yang sudah mendukung pembuktian perkara ini dan teman-teman Kejari Jakarta Barat. Ini adalah satu prestasi yang luar biasa dan saya percaya ini tidak hanya berhenti di sini. Karena memang arah penegakan hukum kita saat ini adalah sebenarnya bagaimana sebesar-besarnya kita memberikan kontribusi meningkatkan pemasukan yang optimal terhadap PNBP negara. Tentunya uang sebesar ini bukanlah pekerjaan yang mudah bagi kami, dan ini adalah menunjukkan bagaimana komitmen Bareskrim Polri untuk mendukung cita Bapak Presiden terkait dengan pemberantasan judi online. Melalui pengungkapan ini, kami ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa pengungkapan judi online tidak hanya melalui tindak pidana asal yaitu pasal-pasal perjudian, tetapi juga kami ingin menunjukkan bahwa pengungkapan ini kami lakukan menggunakan penerapan pasal utama yaitu tindak pidana pencucian uang. Melalui serangkaian penyidikan, kami bisa mengungkap modus daripada para tersangka yang tentunya menjerat bagaimana judi online ini bisa menjadi sebuah gurita yang menyengsarakan rakyat. Jadi terkait dengan penanganan perkara ini, kami mendapatkan laporan masyarakat dan juga didukung oleh data hasil dari PPATK bahwa terdapat transaksi keuangan yang mencurigakan. Kemudian penyelidikan dan penyidikan dimulai itu sekitar tanggal 24 Februari 2025. Secara 3 bulan kurang lebih, para penyidik bekerja keras mengumpulkan sejumlah fakta-fakta dan bukti sehingga pada bulan Juli perkara tersebut sudah dilimpahkan kepada kejaksaan. Kemudian dari rangkaian penyidikan tersebut diketahui bahwa modus dari para tersangka khususnya terkait dengan tindak pidana pencucian uang, yang pertama adalah membuat, mendirikan, mengendalikan dan menggunakan perusahaannya, korporasinya untuk menempatkan, menerima dan mentransaksikan uang dana hasil judi online. Kemudian yang kedua, menampung uang hasil judi online pada rekening nomini atau kadang rekening tidak dikenal, kemudian membuat perusahaan lagi untuk menampung, menerima, mengirim uang. Kemudian yang keempat adalah melakukan layering untuk menyamarkan asal usulnya, dan kelima adalah digunakan untuk membeli sejumlah aset termasuk juga obligasi. Kemudian penyitaan dilakukan pada perbankan itu sebanyak 22 bank dengan sebaran bank yang banyak. Maka kita ketahui bahwa memang ini adalah salah satu modus daripada TPP untuk menyamarkan pada 4.656 rekening dengan total 253 miliar 548 juta 846.330 rupiah. Kemudian surat berharga negara yang kami sita juga obligasi senilai 276 miliar 500 juta rupiah, sehingga total adalah 530 miliar sebagaimana yang tadi disaksikan yang diserahkan kepada negara. Kemudian dalam perkara ini, karena ini masih tahun 2025 persangkaan yang kami gunakan adalah pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp5. Dan saat ini sudah
perkara sudah berjalan, sudah pun disidangkan, dan uang semua hasil kerja keras penyidik dalam melakukan penyitaan, menelusuri aset, ya, menyita, dan hari ini sudah diserahkan. Tentu ini menjadi komitmen dari tim Bideksus Barreskrim Polri untuk mendukung program dari Bapak Presiden, Cita Presiden, itu terkait dengan pemberantasan judi dan online. Jadi ya, oke, demikian. Terima kasih. Sekian ribu rekening itu rekening yang berasal dari Indonesia atau ada sebagian rekening luar negeri, Pak? Ya, tentunya dalam penelusuran aset, ya, kita lihat bahwa 22 rekening itu pada bank yang di Indonesia. Ini yang kita sita. Ya, oke, makasih.